La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Ummi Maktum merupakan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ia menyandang disabilitas. Kedua matanya tak berfungsi sehingga ia tak bisa melihat. Suatu ketika, Abdullah mengikuti kajian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid sebagaimana biasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang kewajiban setiap muslim yang mendengarkan azan untuk segera menunaikan sholat di masjid. Karena kondisi fisiknya, Abdullah memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah saya juga diwajibkan kendati saya tidak bisa melihat?" Tanya Abdullah. Rasul menjawab, "Apakah engkau mendengar seruan azan?" "Ya, saya mendengarnya," jawab Abdullah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkannya agar tetap pergi ke masjid meskipun sambil merangkak. Dengan penuh keimanan, setiap azan berkumandang dan waktu sholat tiba, Abdullah pun selalu bergegas pergi ke masjid untuk bisa berjamaah dengan Rasulullah. Suatu ketika, waktu subuh, azan dikumandangkan dari masjid. Ibnu Ummi Maktum pun bergegas ke tempat ibadah itu. Namun, di tengah jalan, kakinya tersandung batu hingga mengeluarkan darah. Betapapun begitu, tekadnya sudah bulat untuk tetap melangkahkan kaki ke masjid. Subuh keesokan harinya, seorang pemuda menghampirinya dengan maksud untuk menolongnya. Abdullah bin Ummi Maktum pun dituntun oleh pemuda itu dalam perjalanan menuju ke masjid. Demikianlah, selama berhari-hari sang pemuda selalu mengantarnya ke masjid. Ibnu Ummi Maktum pun ingin sekali membalas kebaikannya. "Wahai saudaraku, siapakah gerangan namamu? Aku ingin mengetahui namamu agar bisa mendoakanmu kepada Allah," ujar Abdullah bin Ummi Maktum. "Apa untungnya bagi Anda mengetahui namaku, dan aku tak mau engkau doakan," jawab sang pemuda. "Jika demikian," kata Abdullah sembari memegang tangan pemuda itu, "cukup sampai di sini saja engkau membantuku. Aku tak mau engkau menolongku lagi karena engkau tak mau didoakan." Akhirnya, sang pemuda pun memperkenalkan diri. "Wahai Ibnu Ummi Maktum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis." Abdullah tersentak. "Kalau engkau memang iblis, mengapa menolongku dan selalu mengantarkanku ke masjid? Bukankah semestinya engkau mencegahku agar tidak ke masjid?" tanya Ibnu Ummi Maktum lagi. Sang pemuda kemudian membuka rahasia atas pertolongannya selama ini. "Wahai Ibnu Ummi Maktum, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu, tatkala engkau hendak ke masjid dan engkau tersandung batu? Aku tidak ingin hal itu terulang lagi. Sebab lantaran engkau terjatuh, Allah telah mengampuni dosamu yang separuh. Aku takut tatkala engkau tersandung lagi, Allah akan menghapuskan dosamu yang separuhnya lagi, sehingga terhapuslah dosamu seluruhnya. Maka sia-sialah bagi kami menggodamu selama ini," jawab iblis tersebut. Kisah ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya iblis tak akan pernah berhenti untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Dalam hal yang baik pun, iblis selalu berusaha untuk membelokkan orang yang beriman ke arah yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.